Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didarsat Maulana Azizi dengan NIM 12022228382. Di sini saya akan menjelaskan mengenai using radio in the emulator dan send data NHTTP demos. Sebelumnya kita membuka aplikasinya terlebih dahulu, yaitu Sunspot Manager. Berhubung saya di sini sudah membukanya, untuk tampilannya seperti ini. Kemudian ke menu Solarium, kemudian ke menu pilih lagi Solarium untuk menjalankan Spot Manager ini. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah masuk. Langkah awal yang kita lakukan yaitu menambahkan emulator Spot dengan cara mengklik menu emulator ini, kemudian new virtual spot. Nah, di sini kita geser ke sini, kita klik kanan, kemudian deploy midlight bundle, kemudian kita masukkan file emulator demo jarnya. Ini bagian demos, kemudian bagian emulator demo. Nah, ini kita masukkan, kita open. Sudah berhasil, kemudian kita klik kanan, run midlet, kita pilih ke bagian count. Nah, di sini sudah terlihat. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita bisa mengecek di modul ini. Jadi setelah di count, LED akan memulai warna merah representing 111 in binary. Klik SW1 SW1 yang di sebelah kirinya 3 kali pada mouse kamu untuk mengubah warna green, blue, and back to red lagi. Jadi seperti kita klik 3 kali, 1 2 3. Oke, udah berubah lagi menjadi warna merah. Kemudian langkah selanjutnya itu klik SW2 kali pada mouse kamu untuk memulai continue 0 it's to 6. Klik SW2 ini untuk berarti kita mengklik button yang SW2 ini atau yang sebelah kanan ini sesuai dengan kebutuhan. Ini kalau mau full warna merah di bagian indikatornya ini, kita harus mengklik 255 kali sesuai dengan perintah yang ada di sini. 256 kali untuk kemudian selanjutnya yaitu klik kanan pada count banner pada virtual sunspot and choose exit. Jadi seperti ini, klik kanan pada bagian tulisan count, kemudian klik exit. Oke, ya sudah, kita masuk lagi ke broadcasting from an emulated sunspot to another. Ini kemudian kita klik kanan, deploy midlight, kita masukkan lagi emulator demonya, kemudian open. Nah, jika sudah, kita masukkan lagi emulator new virtual spotnya sebelah sini. Kita sama caranya, klik kanan, kemudian deploy midlight bundle, kita emulator demo, open. Nah, pada emulator pertama ini kita klik kanan, kemudian run ini broadcast count. Sama seperti emulator pertama, pada emulator kedua juga klik kanan, kemudian run midlight, kemudian pilih bagian broadcast count. Fungsinya ini jika kita mengklik di bagian kiri emulator 2, pada emulator satunya akan berubah warna. Begitu juga dengan emulator pertama, jika kita klik SW1 nya, maka emulator keduanya juga akan berubah warna indikatornya, sama seperti SW2 kita. Ini seperti ini juga sama. Nah, untuk mengembalikan kita klik SW1 nya seperti ini, tambah ke warna merah. Oke, sama kita tambahkan lagi emulator yang ketiga dengan mengklik emulator ini, kemudian new virtual spot, kita klik kanan, kemudian deploy midlight bundle, kita pilih emulator demonya, kemudian open. Sama seperti emulator sebelumnya, kita klik kanan lagi, kemudian run middle net, kita pilih bagian broadcast count. Sama ini juga
ketika kita pencet SD1 nya kedua emulator ini akan berubah warnanya juga sama. Kalau ini yang 1 sama 3 nya berubah warna. Jika kita klik emulator yang pertama, emulator kedua sama yang ketiganya akan berubah warnanya juga. Ini untuk bertanda akhirnya pada tugas yang pertama ini sudah selesai. Kita lanjut ke tugas yang kedua. Baik, untuk tugas yang kedua yaitu mengenai Sendata NHTTP demos. Caranya yaitu kita menambahkan virtual spotnya dengan mengklik emulator ini, kemudian new virtual spot, kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian kita klik kanan, kemudian deploy midlet bundle, kita masuk ke bagian folder send data demo spot di menu, di folder ini, di folder send data demo, kemudian send data demo on spot, kita pilih file build.xml, kita open, kemudian kita klik kanan lagi untuk menampilkan display application output ini in internal frame, kemudian kita klik kanan lagi, kemudian pilih yang display sensor panel, kemudian kita klik kanan lagi, run midlet ini sensor sampler. Nah, fungsinya ini adalah untuk menampilkan angka ketika kita menggeser light sensor ini. Kita coba kita geser ke sebelah kiri ke 300 kurang, dan di sini akan tertampil 281. Kita geser ke kanan lagi 600 lebih dikit, ini kalau di sini nampilnya yaitu 612 seperti itu. Kemudian kita buka command prompt kita. Untuk membukanya di bagian command prompt Windows R, kita cmd. Nah, di sini sudah terbuka. Kita masukkan kode cd, nama directory tempat dia menyimpan file build-nya. Kita buka file manager. Nah, di sini ini di bagian my computer, local disk C, kemudian bagian program file sunspot, kemudian sdk, kemudian bagian demos, kemudian pilih send data demos, kemudian send data demos on desktop. Kita copy direktorinya dengan ke command prompt, klik kanan, kemudian paste, kita enter. Nah, ini sudah masuk ke direktori yang kita copy tadi. Kemudian kita masukkan kode ini. Nah, kode ini kita ambil dari modulnya di bagian ini. Berhubung jadi tidak bisa dikopas, saya menulis manual di notepadnya tadi. Nah, ini tinggal dikopas ke cmd-nya. Kita klik kanan, kita enter. Nah, di sini dia akan dia akan menampilkan output di ini juga, output di for virtual spot ini ke cmd-nya. Nah, 612 kita ubah lagi, semisal di sini kita 300 lebih dikit, kita ke command prompt lagi. Di sini tertulis 338, di sini juga 330, di sini juga 330. Kemudian kita ke geser lagi ke 600-an, di sini 652, di sini juga 652. Kurang lebih outputnya sama. Kemudian kita menggunakan direktori yang di GUI dengan mengklik keyboard Ctrl C untuk keluar dari pemrograman ini. Kita klik Y, kemudian kita masukkan kode cd, kita masukkan direktori yang GUI-nya, kita keluar dari folder ini, kita pilih yang send data demo GUI on desktop. Nah, kemudian kita kopas direktori ini ke command prompt. Ini paste. Kita klik cd, ini masukkan kodenya sama. Nah, ini kita masukkan enforce run ini, tapi bedanya ini nanti akan memunculkan grafik-grafik gitu. Kita tunggu dulu proses. Nah, ini grafiknya.
sedang memproses. Nah, ini sebenarnya sama tapi dia menampilkan dalam bentuk grafik. Misal kita atur lagi ini ke 100 ini. Nah, di sini juga akan menampilkan 237 grafiknya sedang loading. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita masukkan ke 600 lebih, di bagian sini pasti juga akan berubah ke 674 grafiknya akan naik. Sekali lagi kita masukkan ke kurang dari 150, grafiknya akan seperti apa. Nah, dia 71 dia akan turun, dia juga 71. Untuk HTTP demos-nya seperti itu. Kita lanjut ke modulnya, running the HTTP demos. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan running the HTTP demos. Yang pertama itu kita harus membuka twitter.com /demo ini pada browser ini, kemudian kita klik kanan open new tab. Di sini sudah masuk ke bagian sini. Kalau sudah, kita kembali ke ini transport kita, kemudian kita klik kanan deploy midlet bundle. Kita masukkan file build ini di folder http demos. Folder http demos itu letaknya di folder demos, kemudian di sini di http demo, kemudian kita pilih yang build open. Nah, ini kalau sudah masuk, kita klik kanan, kemudian kita display sensor panel. Ini kita display application ini, kita pilih internal frame, klik kanan lagi, run midlet http demos. Nah, di sini jika sudah, kita bisa mengatur ini sesuai dengan kebutuhan seperti ini. Oke. Jika sudah sesuai, kita kembali ke Twitter tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Kita refresh. Oke. Sekian penjelasan tugas dari saya mengenai using radio in the emulators dan send data and HTTP demos. Apabila dalam penyampaian tugas kurang dimengerti atau kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.